Baiklah, selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah ilmu alamiah dasar. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi ke-14 dengan topik bahasan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Jadi dalam sumber daya alam dan lingkungan hidup, kita akan membahas 3 topik utama. Yang pertama adalah klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang kedua, konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam. Dan yang ketiga atau C, prinsip dan usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sumber daya alam atau natural resources adalah segala unsur lingkungan, baik biotik maupun abiotik yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Baik itu kebutuhan primer yang bersifat lahiriah seperti pangan, sandang, dan papan, maupun kebutuhan sekunder yang bersifat batiniah atau estetika, ataupun kebutuhan tersier dan seterusnya yang bersifat hobi atau pengembangan bakat. Kalau kita lihat, sumber daya alam banyak sekali, mulai dari tambang, berbagai macam tambang, sumber daya sinar matahari, sumber daya air, sumber daya hutan, fauna, flora, dan sebagainya. Sumber daya alam memiliki karakteristik tertentu sehingga berdasarkan pada karakter itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Berdasarkan jenisnya, sumber daya hayati atau biotik yang berasal dari makhluk hidup, misalnya tumbuhan, ternak, ikan, dan sebagainya. Sumber daya nirhayati atau abiotik berasal dari benda-benda yang tak hidup. B. Berdasarkan sifat pembaharuan. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable, misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau non-renewable resources, misalnya minyak bumi, batu bara, timah, gas alam, dan sebagainya. Sumber daya yang tidak terbatas jumlahnya atau unlimited, misalnya adalah sinar matahari, udara, dan air. Berdasarkan penggunaannya, sumber daya penghasil bahan baku, sumber daya alam, nilai guna lebih tinggi, hasil hutan, hasil tambang, dan sebagainya. Sumber daya penghasil energi, sumber daya alam, energi, ombak, panas bumi, arus air, gelombang, sinar matahari, batu bara, dan sebagainya. Sumber daya ruang, tanah atau daratan, ataupun angkasa. Berdasarkan lokasi, dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam terestrial, sumber daya alam yang materinya dapat kita temukan di permukaan bumi, dan yang kedua adalah sumber daya alam akuatik yang kita temui di wilayah perairan. Contohnya bisa saudara gali yang lainnya. Kekayaan sumber daya alam Indonesia
yang sangat melimpah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah iklim. Indonesia beriklim tropis, memiliki curah hujan tinggi, membuat berbagai jenis tumbuhan dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Yang kedua, Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik yang membuatnya dikelilingi oleh pegunungan yang kaya akan sumber daya, energi, dan mineral. Kemudian yang ketiga, Indonesia merupakan salah satu negara dengan wilayah perairan terluas di dunia. Sehingga negeri kita kaya akan berbagai jenis biota laut yang selain memiliki nilai ekonomis tinggi, juga menyimpan pesona yang dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata. Contoh beberapa sumber daya alam: hutan, berperingkat ketiga selain Brasil dan Zaire. Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan RI, hutan Indonesia mencapai 99,6 juta hektar. Tetapi luas hutan tersebut senantiasa mengalami penurunan. Laju kerusakan hutan mencapai 610.000 hektar per tahun dan tercatat sebagai ketiga terbesar di dunia. Hutan tidak hanya kayu, tetapi kekayaan sumber daya hayati yang hidup di dalamnya. Hutan menjadi sumber pangan dan obat-obatan untuk kebutuhan saat ini ataupun untuk kebutuhan masa depan. Keanekaragaman hayati hutan di Indonesia juga sangat tinggi. Hutan Indonesia dapat dibedakan menjadi hutan produksi, hutan konversi, dan hutan lindung. Di mana hutan produksi adalah hutan yang sengaja ditanam untuk diambil kayunya. Hutan konversi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Dan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kemudian sumber daya yang berikutnya adalah minyak bumi. Potensi minyak bumi di Indonesia terus mengalami penurunan karena ditambang secara terus-menerus. Saat ini Indonesia sudah bukan negara pengekspor minyak, tetapi sudah menjadi negara pengimpor minyak. Minyak bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi, kendaraan bermotor, mesin pabrik, dan lain-lain. Perusahaan listrik negara sebagai penggunaan minyak bumi itu akan menggunakan minyak bumi untuk menghasilkan listrik. Perlu melakukan tindakan penghematan listrik maupun bahan bakar minyak agar cadangan tidak segera cepat habis. Daerah-daerah penghasil minyak bumi di Indonesia adalah sebagai berikut ya. Di sini untuk Jawa, Cepu, Cirebon, dan Wonokromo. Pulau Sumatera, Palembang, Jambi, Dumai, Riau. Pulau Kalimantan, Tarakan, Bunyu, Kutai, dan Balikpapan. Sedang di Irian adalah di Sorong. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan yang mati dan kemudian tertimbun selama jutaan tahun.
Pohon-pohon mati tersebut kemudian tertimbun lumpur dan pasir dan dalam keadaan basah secara terus-menerus sehingga lapisan tumbuhan mati dalam keadaan basah dan masam. Selain itu, lapisan tersebut terputus dari udara langsung dan mendapat tekanan terus-menerus dari lapisan atasnya. Indonesia merupakan negara penghasil batu bara terbesar kelima di dunia. Tujuan ekspornya adalah ke Hong Kong, Taiwan, Cina, Korea Selatan, Jepang, India, Eropa, dan Italia. Cadangan batu bara Indonesia mencapai 19,3 miliar ton. Nah, kendalanya pemanfaatan batu bara di Indonesia adalah minimnya sosialisasi tentang manfaat batu bara dan BBM yang dinilai lebih praktis dan polusinya lebih sedikit. Beberapa daerah tambang batu bara, misalnya Ombilin, Bukit Asam, di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, Aceh, dan juga di Papua. Sumber daya alam berikutnya adalah gas alam. Sumber daya alam yang tersedia di Indonesia dalam bentuk gas alam itu cukup tinggi, sebesar 2,8 triliun meter kubik. Cadangan gas Indonesia 1,5% dari cadangan gas alam dunia. Terbesar adalah Rusia, Iran, dan Qatar. Tetapi patut dicatat, Indonesia merupakan negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Tujuan ekspor itu adalah ke Jepang, Korea, Taiwan, Cina, dan Amerika Serikat. Dalam perdagangan ada dikenal dua macam gas. Yang pertama adalah LNG dan yang kedua adalah LPG. Minyak dan gas bumi mempunyai keunggulan dibanding dengan sumber energi lainnya. Misalnya, nilai kalorinya yang cukup tinggi, menghasilkan berbagai macam bahan bakar, kemudian dapat menghasilkan berbagai minyak pelumas, minyak bumi ini ya. Minyak bumi dapat dipakai sebagai bahan baku petrokimia, tekstil, dan bahan plastik. Ini bisa juga sampai ke pakaian. Sifat cair minyak bumi lebih praktis karena mudah dibawa, disimpan dalam berbagai bentuk. Kemudian sumber daya yang lain adalah emas dan perak. Kalau kita lihat ya, emas, pusat tambang di Tembagapura, batu hijau di NTB, Tasikmalaya, dan Jampang di Jawa Barat, di Simaut di Bengkulu, di Logos di Riau, Meulaboh, dan Nangro Aceh Darussalam. Nah, sumber daya alam yang lain adalah sumber daya laut. 2/3 wilayah Indonesia merupakan perairan atau lautan. Potensi kekayaan laut Indonesia sangat berlimpah. Produksi ikan tangkap Indonesia menempati urutan ketiga di dunia setelah Cina dan Peru. Untuk produksi ikan budidaya, Indonesia menempati urutan keempat setelah Cina, India, dan Vietnam. Nah, konsep pengelolaan sumber daya alam. Konsep yang dilakukan adalah kita lihat bagan ini ya.
Kelestarian kualitas lingkungan hidup, kelestarian hasil dan pemanfaatan sumber daya alam tetap terjamin. Jadi konsep pengelolaan sumber daya alam adalah kelestarian kualitas lingkungan, kelestarian hasil dan pemanfaatan sumber daya alam tetap terjamin. Jadi di sini kebutuhan manusia harus disesuaikan dengan sumber daya alam yang ada. Kemudian dicari hubungan yang saling terkait dan seimbang antara keduanya agar kelestarian bisa terjamin. Nah, kriteria pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan di sini ada berbagai komponen. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan limbah. Nah, kriteria pemanfaatan atau keberlanjutan di sini adalah laju ekstraksi tidak melebihi laju generasi. Untuk yang tidak dapat diperbarui, di sini laju ekstraksi atau pemanenan tidak melebihi laju kemampuan produksi substitusinya. Jadi misalnya ditemukannya sumber bahan bakar nabati. Kemudian limbah, laju produksi limbah tidak melebihi laju pemanfaatan limbah oleh aktivitas lain, sehingga limbah bisa dikendalikan. Prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam adalah selektif, menjaga kelestarian, menghemat. Selektif artinya adalah memilih, memilah-milah. Menjaga kelestarian adalah untuk menggali dan mengolah sumber daya alam perlu menggunakan teknologi sehingga memungkinkan terpeliharanya kelestarian. Kemudian menghemat, perlu menghindari pemborosan dalam mengolah sumber daya alam. Selanjutnya adalah memperbaharui. Nah, di sini perlu dilakukan langkah-langkah pembaharuan, misalnya reboisasi untuk penghijauan lahan yang gundul, pengembangbiakan hewan dan tumbuhan secara modern, penanaman ladang secara bergilir, pengelolaan tanah pertanian dengan pajak usaha tani, dan sebagainya. Nah, konsep atau prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya alam hayati adalah diorientasikan pada hubungan yang saling terkait dan seimbang antara kebutuhan hidup manusia dan sumber daya alam, sehingga kelestarian kualitas lingkungan, kelestarian hasil dan pemanfaatan sumber daya alam tetap terjamin. Di sini menggunakan prinsip daya toleransi, prinsip dalam optimasi, prinsip faktor pengontrol, dan prinsip pembudidayaan. Ini harus diselaraskan. Nah, pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai suatu sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang dapat mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup 97. Mungkin ada pembaharuan tapi sifatnya adalah hakikatnya adalah itu. Nah, kalau kita lihat masalah-masalah dalam lingkungan hidup ada banyak sekali, mulai dari adanya polusi, perubahan iklim, kelebihan populasi, penipisan sumber daya alam, pembuangan limbah, kepunahan keanekaragaman hayati, penggundulan hutan, penipisan lapisan ozon, dan juga hujan asam. Ini adalah masalah-masalah yang sangat terkait dengan lingkungan hidup.
Nah, kalau kita lihat prinsip dan usaha pelestarian hidup, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, ini ada 5 proses tadi ya, yang saling berkait. Ya, prinsip toleransi, prinsip in optimum, prinsip ada faktor pengontrol, prinsip ketanpabalikan, dan pembudidayaan. Ini harus kita perhatikan. Prinsip toleransi, sejauh mana alam bisa mendukung ke suatu kegiatan. Prinsip in optimum, seberapa besar kita bisa mengoptimalkan kondisi. Prinsip adanya faktor pengontrol, apa saja yang menyebabkan proses terjadi bisa terkontrol dengan baik. Kita juga perlu memperhatikan prinsip ketanpabalikan. Ya. Jadi suatu proses sudah terjadi, itu tidak bisa balik lagi. Dan pembudidayaan, ini untuk faktor-faktor yang bersifat renewable, atau bisa didaur ulang, atau bisa dikembangbiakkan. Nah, upaya-upaya pelestarian hidup bisa menggunakan berbagai cara, ya. Mulai dari pelestarian hutan, keanekaragaman hayati, pelestarian tanah dan sumber daya air, upaya pelestarian sumber daya udara, upaya pelestarian sumber daya laut, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, ya. Misalnya dengan menggunakan prinsip-prinsip hemat, ya, air dan listrik, membersihkan lingkungan secara berkala, memilah sampah organik dan non-organik sebelum dibuang, menggunakan kendaraan hemat BBM dan minim polusi, menanam tanaman di sekitar rumah dan meningkatkan kadar oksigen. Untuk meningkatkan kadar oksigen, ya. Jadi penghijauan di lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh. Nah, konsep pembangunan berkelanjutan di sini adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan kita sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan berbagai upaya penyatuan persepsi tentang pelestarian itu sendiri, menstabilkan populasi bumi baik di darat maupun di laut, mengamankan penggunaan sumber daya, menggunakan sumber daya secara efisien dan tidak membahayakan biosfer, mengembangkan dan menerapkan teknologi maju untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan lingkungan, mendorong atau mendukung program ekonomi baru untuk keberlanjutan. Jadi mendukung program ekonomi baru yang memiliki strategi yang berkelanjutan dalam mengelola sumber daya dan pengembangan lingkungan hidup. Nah, kalau kita lihat di sini prinsip pengembangan pembangunan berkelanjutan mulai dari hal yang pokok, ya, pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini yang baik kemudian akan memberikan output berupa kelestarian fungsi lingkungan hidup, peningkatan nilai dukung ekosistem, dan pemanfaatan berkelanjutan. Output ini bisa akan memberikan nilai tambah berupa pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian tata nilai kelangsungan kehidupan.
Nah, prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup di sini meliputi pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan pengendalian cemaran lingkungan hidup. Ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan di sini adalah menjamin pemerataan dan keadilan, menghargai keanekaragaman hayati, menggunakan pendekatan yang integratif atau menyeluruh, menggunakan pandangan jangka panjang. Nah, ini penting sekali dalam mencirikan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Demikian pertemuan kita pada saat ini. Terima kasih, dinantikan komentar saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.